Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirza Musmandra Munawar dengan NIM 22032111000129. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Nurki dengan judul mini riset saya itu adalah analisis korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan pada produk susu cair dengan pendahuluan fenomena global yang menunjukkan peningkatan permintaan susu cair telah memicu perlunya analisis yang lebih mendalam tentang preferensi konsumen, terutama generasi muda. Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang paling dipentingkan oleh remaja dalam memilih susu cair, termasuk atribut harga, rasa, varian, dan kemasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan bagi produsen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan konsumen remaja. Perumusan masalah. Apakah atribut dan apa saja yang paling dipertimbangkan oleh remaja dalam memilih produk susu cair, dan bagaimana analisis korespondensi dapat membantu mengidentifikasi atribut-atribut tersebut? Maka tujuan penelitian saya yang dibuat adalah mengidentifikasi atribut produksi susu cair yang paling diprioritaskan oleh remaja, dan kedua, menganalisis preferensi remaja terhadap atribut produk susu cair. Maka manfaat penelitian ini mendapatkan informasi yang akurat tentang atribut aplikasi yang paling disukai oleh remaja dalam memilih susu cair. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan industri perdagangan lainnya yang ingin memahami preferensi konsumen muda. Hasil juga dapat membantu produsen untuk memperbaiki produknya agar menjadi pilihan utama bagi konsumen. Tinjauan pustaka yang saya ambil di sini adalah analisis korespondensi adalah sebuah teknik multivariat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kualitatif dengan cara memperagakan baris dari kolom tabel kontingensi dua arah sebagai titik dalam ruang vektor berdimensi rendah. Itu menurut Anggreni 2011. Kemudian menjelaskan atribut produk sebagai unsur yang menjadi pembeda pada suatu produk, memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Itu menurut Kotler 2014. Kemudian perbandingannya, yang terdahulu saya mengambil judul preferensi konsumen warga kota Depok terhadap susu cair kemasan. Penelitian ini dibuat oleh Rauf pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakteristik konsumen dan variabel yang menjadi pertimbangan utama dalam pembelian susu cair kemasan. Metode survei dengan kesana digunakan untuk mengumpulkan data dari 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan berusia 21-30 tahun adalah mayoritas konsumen dengan variasi rasa sebagai faktor utama mempengaruhi preferensi mereka. Nah, penelitian yang saya buat ini ingin memperbaiki preferensi konsumen dengan mengambil sampel para remaja ataupun mahasiswa, karena umumnya susu cair lebih disukai oleh para remaja, sehingga penelitian ini dapat dijadikan preferensi yang lebih baik dibandingkan hasil sampel dengan usia 21-30 tahun. Dengan metode penelitian populasi dan sampel, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, di mana responden yang digunakan sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data. Teknik sampling yang digunakan merupakan teknik sampling non-probabilitas, yaitu teknik sampling proposif. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria yang dirumuskan oleh peneliti. Dalam metode ini, peneliti memberikan kriteria sebagai berikut. Responden adalah seorang remaja. Responden sudah mengkonsumsi susu dengan merek tersebut. Variabel yang saya buat digunakan ada 4, yaitu harga, rasa, varian, dan kemasan. Maka teknik analisis datanya yang saya itu dimulai dari 1, membuat kuesioner, 2, mengolah data, 3, menganalisis data, dan 4, menginterpretasikan data. Kemudian masuk pada tahap hasil pembahasan. Dari deskripsi tersebut menunjukkan progresi dari kategori baris dalam setiap garis kolom disajikan pada tabel berikut. Itu dapat diketahui Ultramil, Indomil, Fashion Flag, Flag, beberapa orang yang kemudian menyukai rasanya, beberapa orang yang kemudian menyukai harga, varian, dan kemasan. Dan kita bisa lanjut. Kemudian pada hasil analisis data, kita dapat mengetahui profil daripada penelitian ini. Kemudian
Pada baris harga, nilai terbesar terdapat pada merek susu Ultramilk yaitu dengan 0,3,49. Hal ini menunjukkan bahwa merek susu Ultramilk memberikan harga yang lebih baik dibandingkan dengan merek susu lainnya. Pada baris rasa, terlihat nilai terbesar terdapat pada merek susu Ultramilk yaitu 0,634. Hal ini menunjukkan bahwa Ultramilk memberikan rasa yang enak sehingga lebih banyak disukai oleh konsumen. Untuk baris nilai terbesar terdapat pada merek susu Ultramilk yaitu 0,564. Hal ini menunjukkan bahwa Ultramilk memberikan varian rasa yang lebih baik. Pada baris kemasan, nilai terbesar terdapat pada susu Ultramilk juga dengan angka sebesar 0,3567 yang menunjukkan bahwa Ultramilk memberikan kemasan yang lebih baik daripada merek susu lainnya. Kemudian pada profil kolom, pada kolom Ultramilk, nilai terbesar terdapat pada atribut rasa yaitu 0,333. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memilih Ultramilk berdasarkan rasa yang diberikan. Pada kolom Indomilk, nilai terbesar terdapat pada atribut harga yaitu 0,448. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsumen memilih Indomilk berdasarkan harga yang diberikan. Pada kolom Freshan, nilai terbesar terdapat pada atribut yaitu 0,3128. Dapat dikatakan bahwa konsumen memilih Freshen Facts dari segi harga. Kemudian pada kolom Greenfield, nilai terbesar terdapat pada kemasan dengan nilai sebesar 0,565 yang menunjukkan bahwa Greenfield dipilih oleh konsumen berdasarkan kemasannya. Kemudian masuk pada tabel 4, dimensi nilai bersih. Maka intervensi data circular value merupakan akar dari kuadrat dan eigen value antar kategori variabel dalam analisis setiap dimensi adalah 0,266. Untuk dimensi pertama terbesar 0,235, kedua yaitu 0,235 itu yang kedua, kemudian yang ketiga itu adalah 0,078. Dari analisis dependensi dapat dinyatakan bahwa keragaman yang dapat diterangkan adalah sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut. Pertama, faktor pertama mampu menerangkan keragaman sebesar 58,8%. Faktor kedua itu mampu menerangkan sebesar 37,1%. Dengan total figur pertama adalah 95,9%. Faktor ketiga mampu menerangkan data sebesar 4,1% dengan total figur sebelumnya adalah 100%. Bisa dilihat standar deviasinya terlihat bahwa dimensi pertama ditemukan nilai sebesar 0,083. Hal ini menunjukkan bahwa lebih baik daripada dimensi kedua yang memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,80. Total yang artinya diperoleh adalah data A1, A2 plus A2 plus A3 kuadrat sama dengan 0,8 dengan hasil keseluruhan yaitu adalah 0,19. Kemudian yang tabel 5 itu nilai koordinat. Interpretasi dimensi didasarkan oleh kontribusi dari nilai inertia. Terlihat bahwa kontribusi inertia terbesar dimensi 1 yaitu 0,887 pada variabel kemasan, sedangkan kontribusi inertia terbesar pada dimensi 2 adalah variabel variasi harga dengan nilai sebesar 0,788. Oleh karena itu, pada peta persepsi untuk dimensi 1 dapat diberikan nama kemasan dan dimensi 2 adalah harga. Kemudian pada gambar 1, persepsi antara variabel merek susu. Dari peta persepsi gabungan antara variabel kepuasan dengan merek susu dapat dilihat bahwa Ultramilk mempunyai jarak terdekat dengan variabel varian dan rasa. Hal ini menunjukkan bahwa Ultramilk mampu memuaskan konsumen pada kedua variabel tersebut. Indomilk mempunyai jarak paling dekat dengan variabel harga. Hal ini menunjukkan bahwa Indomilk memuaskan konsumen pada variabel harga. Merek susu Greenfield cenderung berdekatan dengan variabel kemasan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Greenfield mampu memuaskan konsumen pada variabel tersebut. Selain itu, merek susu Freshen Facts mempunyai jarak terdekat dengan variabel konsumen. Freshen Facts terdekat dengan variabel harga dan varian. Hal ini menunjukkan bahwa Freshen Facts mampu memuaskan konsumen pada kedua variabel tersebut. Hal ini sesuai dengan profil baris dan profil kolom yang telah dipaparkan. Maka
Masuk pada tahap kesimpulan bab 5, maka dapat disimpulkan bahwa atribut unggulan pada produk susu cair dengan merek Ultramilk adalah atribut rasa dan varian. Pada merek Indomilk, atribut unggulan yaitu harga, pada merek Vision Fact adalah varian dan harga, sedangkan pada merek Greenfield adalah kemasan. Kemudian masuk pada saran untuk penggunaan responden dalam melanjutkan agar bisa ditambahkan sehingga hasil yang didapatkan lebih relevan, serta penggunaan atribut bisa ditambahkan lebih agar hasil yang diperoleh lebih spesifik. Kita teruskan. Dan terima kasih. Kalau lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.